Pendengar, Anda masih bersama RRI Bukit Tinggi, program khusus Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Ahmad Ihsan yang berada di Pasa Ateh Bukit Tinggi ya. Yang akan melaporkan secara langsung bagaimana tahapan pencabutan loting tahap pertama untuk penetapan para pedagang di Pasa Ateh. Kita simak laporan selengkapnya bersama Ahmad Ihsan. Silakan, Ahmad Ihsan. Baik, selamat siang para pendengar bangsa dan setanah air dimanapun berada. Untuk siang hari ini kami berada di Pasa Ateh Kota Bukit Tinggi, yang mana diketahui dan juga disiarkan langsung bersama RRI Bukit Tinggi ketika peresmian secara virtual dari Kementerian PUPR bersama pemerintah provinsi, yang tentu diserah terimakan kepada pemerintah Kota Bukit Tinggi. Aset negara atau aset pusat menjadi aset daerah Kota Bukit Tinggi. Dan pendengar, dari informasi yang kami sampaikan dalam berita kami bahwasannya tahapan menjelang penempatan Pasa Ateh, bahwasanya sebelumnya memang 3 hari dijadwalkan, tapi dari fakta lapangan kami temukan ada 4 hari, terhitung hari ini 6 Juli, berakhir nanti di 9 Juli 2020 mendatang untuk pelotingan kios atau toko di Pasa Ateh Kota Bukit Tinggi. Dan walaupun terpisah pendengar, sebelum kami berada di Pasa Ateh ini, pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Wali Kota Bukit Tinggi Ramanu Matias menyampaikan bahwasannya tentu kebijakan dan juga mekanisme penempatan Pasa Ateh sudah diatur dengan tahapan atau juga prosedural, jadi tidak ada bentuk yang merugikan dari para pedagang sendiri yang sudah terdaftar dengan mengacu kartu kuning yang disediakan para pedagang, yang mana kartu kuning merupakan kartu sewa atau hak guna bangunan sendiri, dan ini sudah diterima oleh para pedagang ketika sosialisasi di auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Kota Bukit Tinggi. Menjelang kami on air atau juga mensiarkan langsung informasi tahapan yang kami sudah selesai untuk lotingan di hari pertama. Dari para pedagang yang memberikan keterangan kepada RRI, masih ada beberapa anggapan atau persisi antara toko yang berada di depan pintu masuk atau di depan kawasan gadang, berbeda di belakang, yaitu di kawasan Janjang sampai Pulua, memiliki bentuk daya beli yang berbeda. Dalam artian toko yang di depan diasumsikan lebih ramai ketika jual beli nanti ketimbang toko yang di belakang. Ini juga disampaikan oleh beberapa pedagang. Baru kita akan minta tanggapan Bapak dari RRI, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak siapa nama Bapak? Pasir. Bapak pedagang. Ya benar. Ya, Bapak dapat nomor berapa tadi, Pak? 167. Ini posisinya di belakang atau depan? Di belakang. Nah, ini gimana kalaupun tadi kami dapat tanggapan dari Bapak pedagang, katanya toko di depan akan lebih ramai dibanding di belakang. Bapak punya anggapan yang sama atau gimana, Pak? Saya sih nggak punya anggapan yang sama ya. Itu tergantung ya. Tergantung dari dagangannya, tergantung dari layanannya. Saya pikir gitu. Dan orang pun ramai di sini ya. Dan antara depan dan belakang juga nggak terlalu jauh. Ya kan saya cek sendiri. Kalau ukurannya kan sama ya, 3 kali 3 meter ya. Ini cukup nggak untuk pedagang, Pak? Kalau untuk pedagang pakaian jadi, atau dia membutuhkan patung-patung ya, kayaknya sih terlalu pendek ya. Tapi kalau untuk pakaian aksesoris, kayaknya itu mungkin mencukupi. Cuman kendala kalau pakaian jadi, ini orang pakai patung. Ya enggak? Itu agak mungkin. Dan nanti strategi Bapak gimana untuk supaya jualan Bapak laris, manis, kemudian rapi dan nyaman ya Pak? Ini gimana Bapak menempatkan nanti barang dagangan Bapak nanti? Saya tergantung hubungan hoki aja lah ya. Kalau hokinya baik, hubungannya bagus, wah gue tarik ke sana. Itu tokonya keren tuh dia. Bisa jadi. Harga murah lagi. Nah, udah. Ya, apa yang Bapak bisa berikan kepada pedagang ini? Tentu ini menjadi acuan ya. Statement Bapak tadi sangat mengakar bahwa tidak ada image antara toko di depan dan belakang atau dari bawah dan atas sama ya? Sama dan di samping itu kondisinya kan sekarangnya agak bagus. Ikut di atas. Orang pasti makan ke atas, minum ke atas. Jadi semuanya terlewati. Ya kan? Akhirnya jadi satu fasilitas juga untuk memasarkan itu. Yang tidak cukup ya. Kalau ini kan Pasa Ateh sebelum terbakar juga ya, kebakaran itu kan
diminati oleh bukan hanya lokal tapi Malaysia, banyak belajar sini. Turis ya. Nah ini gimana Pak? Apakah ada keinginan untuk penyeragaman harga antara kios? Ini tradisionalnya kan di harga gitu. Semua dia harga udah stabil, udah standar kayak gitu. Kalau di sini bisa dia nego kok. Negosiasi itu yang kelebihan di sini kan. Dan turis kan bukannya turis Malaysia aja, turis lokal juga ada. Menghindari istilahnya main takwa gimana Pak? Yang main takwa itu mungkin dikasih terlalu tinggi itu jangan terlalu tinggi menghargai gitu, itu ya diperintah ke pedagang masing-masing kan. Emang ada orang kecewa gitu ya, kecewa kan, gila nih harganya segini, gila gue beli di segini. Nah, ada ya, itu kita mensosialisasikan dengan harga aja. Kalau dipatok susah. Ada yang merasa kemurahan beli, ada yang merasa kemahal. Ada yang merasa terpaku, ada yang merasa dikasih permen. Kira-kira butuh juga Pak untuk ditempelkan di dinding atau di list etalase nanti harga yang dijual itu berapa? Misalnya nggak bisa ya untuk di sini. Untuk di sini sulit. Supaya menghindari minta Pak. Itu kalau udah terdata harga kan nggak minta Pak. Bisa harga standar itu dibikin. Dia tetap tawar-menawar, bisa kurang-kurang dikit. Jadi harganya nggak terlalu tinggi gitu. Di price listnya dengan harga yang benar. Misalnya 20% atau 30%, dan dia tawar 10%-nya. Itu bisa dinego, orang beli siapa masih bisa kurang gitu. Tapi kalau langsung cek, Pak. Yuk, terima informasi dari salah seorang pedagang yang sudah mendaftar dan juga mendapatkan nomor loting. Dan juga menginformasikan pendengar bangunan Pasate dengan 4 lantai ini memang penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya kalaupun saat ini di tengah tatanan kehidupan baru atau new normal masih ada yang merokok, tapi tentu acuannya dengan penerapan sistem kawasan tidak dibenarkan untuk merokok nanti, karena kalaupun ada terbaca atau juga terindikasi asap rokok akan keluar air dengan sprinkle sistem atau anti kebakaran. Kebakaran kapan dari para pedagang dan juga pemerintah daerah kami sampaikan lebih dalamnya dalam berita daerah dan juga sedikit Bung Ihsan ya. Ya. Bung Ihsan sedikit ya. Ini kenapa ya kok ada tahapan-tahapan ya? Tahap pertama ini untuk hari ini ya untuk cabut loting ya penempatan Pasate. Apakah ada bedanya dengan tahapan yang berikutnya besok atau besoknya lagi gitu? Baik. Ya, ini memang informasi yang kami terima di lapangan dikarenakan dengan banyaknya pedagang lebih mencapai 800 pedagang, sementara dengan penjenisan lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu akan ada antara pedagang atau produk yang dibelikan di lantai 1 sama seragam bahkan jadi dan juga dengan lantai 2, 3 dan 4, sehingga kalau seandainya pedagang dijadikan untuk satu hari saja tentu akan menjadi nanti ya cukup ramai di sini, dan juga tentu ada beberapa informasi yang harus dipahami oleh pedagang, Bung Henry. Ya, mungkin saja tidak ada kecemburuan dari pedagang ya, karena untuk cabut loting pertama ini untuk bagian depan aja, untuk yang besoknya loting kedua atau loting berikutnya gitu ya, tidak ya, sama gitu ya. Jadi sama, untuk per hari, hari ini perdana di 6 Juli hingga berakhir nanti di 9 Juli, itu per lantai. Walaupun tadi kami dapat informasi ada lantai 1, lantai 2 sudah di loting hari ini. Mungkin besok apakah lantai 3 dan 4, dan tentu dengan komitmen pedagang bahwasannya untuk sewa, komitmen untuk nyewa, kemudian produk yang diperjualbelikannya harus sejenis sama. Iya. Terima kasih Bang Ihsan. Kita kembali ke studio. Ya, laporan reporter Ahmad Ihsan dari kawasan Pasate, Kota Bukit Tinggi.